adik-adik semua, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua di rumah sehat-sehat ya. Karena kasus corona yang sangat meningkat hari ini, jadi ibadah sekolah minggu kita hari ini online. Oke, sebelum dimulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami mau ibadah. Kiranya Engkau menyertai kami dan Engkau juga menyertai kakak-kakak yang ikut dalam pelayanan-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menanamkan firman-Mu dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini tema kita yaitu mengenal siapa yang disembah. Jadi, siapa sih yang kita sembah? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu, ada yang ingat adik-adik siapa yang kita sembah? Ya, Yesus. Benar sekali kalian semua yang jawab Yesus. Jadi, mengenal siapa yang kita sembah yaitu mengenal Tuhan Yesus. Oke, mari kita buka di dalam Matius Perjanjian Baru, warna merah. Matius 1 ayat yang ke-18 sampai 25. Sudah ketemu adik-adik semua? Kalau sudah, kakak bacakan ya. Kelahiran Yesus Kristus, ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya untuk di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, di ayat ini diceritakan bahwa Yesus itu lahir dari ibu Maria dan ayah Yusuf di suatu kota yang namanya Bethlehem. Pada mulanya Yusuf dan Maria itu bertunangan. Namun pada suatu hari, seorang malaikat mendatangi Maria dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung seorang bayi. Setelah Maria memberitahukan pada Yusuf,
bahwa dia akan melahirkan seorang bayi. Dan ketika itu Maria bersungguh-sungguh mengandung, maka Yusuf itu orang yang tulus hatinya. Jadi dia akan menceraikan Maria secara diam-diam karena Yusuf ini tidak mau dikatakan di ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Jadi Yusuf itu mau menceraikan Maria secara diam-diam karena Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Tetapi sebelum dia menceraikan istrinya, datanglah malaikat dalam mimpi Yusuf tersebut. Dan malaikat itu berkata pada Yusuf bahwa di ayat 20, malaikat berkata kepada Yusuf, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Jadi malaikat mengatakan bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya karena Maria itu mengandung anak dari Roh Kudus. Dan anak itu akan dinamakan Yesus. Nah, bayi Yesus pun setelah lahir bertumbuh dengan berbagai hikmat dan berbagai macam mukjizat. Nah, apa saja sih mukjizat yang dibuat Tuhan Yesus? Ada yang tahu, anak-anak? Apa saja sih macam-macam mukjizatnya yang telah dibuat Yesus itu? Yang pertama, pernikahan di Kana, air menjadi anggur. Yang kedua, orang buta bisa melihat. Yang ketiga, orang sakit kusta disembuhkan. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang telah dibuat oleh Yesus. Selanjutnya, siapa sih Yesus itu? Nah, Yesus yang kita kenal itu adalah anak Allah. Nah, mari kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 14. Oke, sudah ketemu semuanya? Kalau sudah, kakak bacakan. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu kebenaran, dan Yesus sendiri datang menggenapi yang ada di firman di Injil Yohanes 1 ayat 14 tadi. Jadi Yesus adalah kebenaran. Dan pastinya Yesus itu lahir di dunia ini agar merasakan apa yang kita rasakan juga. Yesus juga bisa merasa lapar, merasa haus. Contohnya seperti waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dia juga merasa lapar, haus, ngantuk, capek, bahkan panik. Seperti ketika Yesus di Taman Getsemani sebelum Yesus disalibkan. Yesus sebagai wujud Allah yang benar-benar nyata bersama manusia. Jadi Yesus itu 100% manusia dan juga 100% Allah. Yesus memiliki sifat manusia namun tanpa dosa. Jadi Yesus itu meskipun disalibkan, tapi Yesus itu tidak berdosa sama sekali. Nah, kenapa kok Yesus itu disalibkan?
Poin yang ketiga, mengapa Yesus dilahirkan ke dunia ini? Sebenarnya ada salah satu alasan yang kuat mengapa Yesus lahir di dunia. Pada mulanya Adam dan Hawa, pasti semuanya tahu Adam dan Hawa itu siapa. Jatuh ke dalam dosa sehingga seluruh manusia di muka bumi ini telah berdosa dan melakukan kejahatan seperti mencuri, apalagi kayak berantem gitu, itu juga dosa. Suka mukul, suka merampok, mencontek, itu pun juga dosa loh. Dan semua hal-hal yang jahat telah dilakukan di dunia ini. Nah, upah dosa itu adalah maut. Jika manusia di bumi dibiarkan berdosa terus-menerus, maka mereka akan mendapatkan maut dan masuk ke dalam neraka bersama iblis. Jadi kenapa kok Tuhan dilahirkan di dunia ini? Karena Tuhan itu mau menebus semua dosa kita. Tuhan mau kita itu gak masuk ke neraka bersama iblis itu. Tuhan mau menyelamatkan kita, menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kita yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, Tuhan begitu mengasihi manusia dan tidak mau manusia masuk ke dalam maut. Maka datanglah Yesus, yaitu Putra Allah, Anak yang tunggal, menebus setiap dosa kita. Mari kita buka di dalam Yohanes 3. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Sudah dapat adik-adik semua? Kalau sudah, kakak bacakan ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu saja melalui peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu, Dia mati gantikan kita, umat yang berdosa, menebus dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib. Maka Tuhan berkuasa. Maka Yesus pun bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitan itu adalah bukti bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Ya, oleh karena itu Yesus juga disebut Sang Juru Selamat. Yesus Kristus artinya Juru Selamat yang diurapi. Jikalau adik-adik ingin diselamatkan, maka kuncinya adalah percaya kepadanya. Seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16 tadi. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan diselamatkan. Kalau kita mau mau nurut lah, intinya mau nurut sama Tuhan, meskipun kayak kita ada masalah, terus kita kayak ada salah sama Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan itu, meskipun Tuhan itu mengampuni kita, tapi kita tuh harus jangan berbuat dosa gitulah. Meskipun Tuhan itu penuh kasih, penuh mengampuni gitu. Oke? Sekian firman Tuhan hari ini. Yang dapat kita ambil dari hari ini adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu Sang Juru Selamat. Tuhan itu Maha mengampuni, dan kita harus percaya sama Tuhan. Oke, itu saja firman Tuhan hari ini.
Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Sikat doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau mengenal lebih lagi tentang Engkau. Kami juga mau semakin percaya lagi bahwa Engkau itu sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami mau mengakhiri firman hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, Engkau memberikan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.